Saudara kasih Shalom, sangat senang bisa menyapa Anda semua pagi ini. Inilah hari baru, syukur kepada Tuhan yang memberi kepada kita kehidupan, kesehatan, bahkan perlindungan. Saudara yang kasih, hari ini saya ingin menyampaikan renungan singkat seperti biasanya dengan tema awas, arusnya deras. Didasari dari Ibrani 2 ayat 1, demikian bunyinya, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara kasih, dalam kehidupan ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita menata hidup, bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mengelola uang, bagaimana kita mengatur rumah tangga supaya damai, tentram, harmonis, dan manis. Kita harus membuat rencana-rencana yang baik supaya di kemudian hari kita tidak menyesal karenanya. Tetapi ada hal lain yang penting untuk diperhatikan, yaitu tentang sabda Tuhan. Selaku orang beriman, saudara sekalian, kita layak memperhatikan firman Tuhan yang adalah wahyu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, anak Allah, yang harus kita perhatikan dengan saksama, supaya dengan firman-Nya kita tidak abai terhadap kebenaran dan akhirnya terseret arus, hilang tanpa tujuan. Saudara kasih, mungkin hanya sedikit di antara kita orang percaya yang dengan sengaja menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, yang dengan sengaja abai terhadap sabda Tuhan karena berbagai sebab, mungkin karena kecewa, mungkin karena kegagalan, mungkin karena kepahitan hidup, mungkin karena keinginan, impian tidak bisa digapai. Mungkin kita membandingkan dengan orang lain bahagia, tentram, aman dan nyaman, kita menderita dan merana. Namun saudaraku, harus diakui bahwa banyak orang yang dengan tidak sengaja mengalami pengalaman buruk, yaitu terseret oleh arus, makin hari makin jauh dari Tuhan, makin hari makin abai terhadap firman Tuhan. Makin hari perhatian kita, konsentrasi kita terfokus kepada perkara duniawi yang lebih menarik, yang lebih memuaskan keinginan daging, yang lebih memberi harapan secara duniawi. Dan orang-orang yang terseret demikian sesungguhnya dan biasanya tidak dengan sengaja, tetapi karena kurang serius, kurang memperhatikan, kurang konsentrasi terhadap kebenaran, akhirnya perhatian kita kalah dan akhirnya kita terseret oleh arus dan jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kebenaran sabda Tuhan yang menjadi kompas dalam perjalanan hidup kita sekalian. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak terseret oleh arus? Saudara sekalian, teks tadi kita mengatakan supaya kita harus lebih teliti memperhatikan. Dalam bahasa Inggris itu sedemikian jelas, kita harus pay more careful attention tentang apa yang telah kita dengar, yaitu firman yang telah disampaikan oleh anak Allah tentang keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus melalui iman percaya kita. Janganlah kita kemudian abai dan kita lalai, sehingga perjalanan hidup kita terseret dan makin jauh dari kebenaran. Kalau bangsa Israel saja, saudaraku, yang tidak taat, menerima hukuman dan membayar harga, maka kita sekalian juga yang sebagai anak Allah tidak menghormati dan mentaati firman Tuhan, maka kita juga akan membayar konsekuensi yang sama. Karenanya kita harus memperhatikan dan memberikan waktu, perhatian terhadap firman Allah, mendalami, merenungkan, dan sekaligus mengimplementasikan, mempraktekkan dalam kehidupan kita, mewarnai hidup dan gaya hidup kita. Saudaraku, kita harus jujur bahwa hidup ini kadang-kala rumit. Cari uang makin sulit. Gemerlapnya dunia
makin nyata dan daya tariknya makin kuat. Bagaikan arus deras yang tidak kasat mata, tetapi yang sangat berbahaya, yang akan membawa kita kepada kompromi terhadap dosa, terhadap dunia, dan akhirnya kita hilang dari hadirat Tuhan. Kita menderita. Karena itu nasihatnya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, demikian kata Rasul Paulus, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Supaya kita tidak terseret arus yang deras. Tuhan memberkati saudaraku, mari kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih, dalam kasih-Mu kami diberi kehidupan, kami diberi pemeliharaan, kami diberi perlindungan. Hari ini kami rindu bahwa hidup kami dalam segala kesibukan dan situasi yang berbeda-beda, kami tetap punya waktu untuk memperhatikan dengan kesungguhan sabda Tuhan. Sekaligus mentaatinya, mempraktekkan dalam hidup kami. Supaya kami berlaku waspada terhadap tipu muslihat iblis, terhadap godaan dunia, terhadap keinginan daging. Supaya kami tidak terseret arus dan binasa karenanya. Doa kami, Tuhan memberkati umat-Mu. Doa kami, Tuhan memberkati negeri kami, Indonesia. Supaya Indonesia diberkati dan bisa mengatasi dengan cerdas virus corona. Dan ke depan, resesi ekonomi bisa diatasi. Berkat Tuhan atas negeri kami, atas para pemimpin bangsa kami, dan atas kami sekalian. Ini doa kami dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara.